Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destia Widianti Wijaya dengan NIM 130524000026. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Uli Nuha MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan periode 1855 sampai dengan 1933. Pada periode 1855 sampai dengan 1933 ini menandai peralihan dari sastra tradisional Melayu yang bersifat lisan ke sastra modern Indonesia yang lebih berbasis tulisan. Perubahan ini tidak lepas dari pengaruh pendidikan, modernisasi, dan pergerakan kebangsaan yang semakin berkembang menjelang kemerdekaan. Yang kedua, adanya periode 1933 sampai dengan 1942. Periode ini sering disebut sebagai era Pujangga Baru, dan era ini juga ditandai dengan lahirnya karya-karya yang merefleksikan modernisasi dalam sastra Indonesia. Yang pertama, adanya kemunculan Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru diterbitkan oleh 3 tokoh utama. Yang pertama adanya Amir Hamzah, Armin Pane, dan Sultan Takdir Ali Sabana. Majalah ini menjadi wadah bagi sastrawan untuk menyuarakan gagasan modernisasi dan kebebasan berekspresi. Yang ketiga, ada periode 1942 sampai dengan 1945. Pada periode ini, masa pendudukan Jepang di Indonesia yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sastra. Dan pada masa ini juga, situasi politik dan sosial mempengaruhi bentuk dan tema karya sastra yang dihasilkan. Nah, di sini latar belakang periode ini dipengaruhi oleh penduduk Jepang di Indonesia. Nah, yang pertama dipengaruhinya yaitu Jepang mewajibkan bahasa Indonesia sebagai pengantar sekaligus melarang penggunaan bahasa Belanda. Nah, karakteristik sastra pada periode ini yang paling dominan yaitu cerpen dan drama, dan juga bersifat realistis seperti propaganda tersembunyi dan simbolis. Yang keempat, ada periode 1945 sampai dengan 1961. Nah, pada periode 1945 sampai dengan 1961 ini dikenal sebagai masa pasca kemerdekaan hingga awal Orde Lama. Periode ini ditandai oleh perubahan besar dalam situasi politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia. Nah, di sini periode ini dikenal lumayan lama, sekitar 6 tahun, dan drama-drama yang mulai berkembang dengan sinis dan ironis. Dan karya ini juga sudah main ke kejiwaan. Dan pada periode ini karya-karyanya itu yaitu puisi Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Alpin. Dan judul karya Chairil Anwar yaitu Kerikil Tangan. Dan tokoh utamanya itu salah satunya ada Pramudia Anantatur. Yang kelima ada periode 1961 sampai dengan 1971. Periode ini yaitu meneruskan gaya dari periode-periode sebelumnya. Dan periode ini juga adanya ide-ide keislaman di periode ini. Contoh adanya ide-ide rakyat. Yang keenam ada periode 1971 sampai dengan 1998. Periode ini merupakan masa yang menarik dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia. Era ini mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang sangat mempengaruhi bentuk, tema, serta gaya karya sastra yang dihasilkan. Nah, di periode ini sudah mulai bereksperimen dan dimasukkan ke karya-karya sastranya. Nah, yang selanjutnya periode 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode ini, sastra masih menghadapi tekanan politik di bawah pemerintahan Orde Baru yang otoriter,
Sejak 1988 hingga kini, sastra Indonesia terus berkembang dengan merespon dinamika sosial, budaya, dan teknologi. Kebebasan berekspresi, teknologi digital, dan globalisasi memainkan peran penting dalam membentuk lanskap sastra modern di Indonesia. Dan di periode ini juga adanya terbitan puisi, sajak-sajak modern, dan lainnya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.